Jangan lupa klik tombol subscribe. Kehadiran orang tua saat mengetahui anak menjadi korban bullying atau perisakan ya, itu begitu penting sekali. Dukungan orang tua yang tepat itu bisa membantu agar mental dari anak ini kembali pulih dan normal. Jadi di bab berikut kita akan membahas mengenai berbagai cara yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk memulihkan kembali kesehatan mental seorang anak ini usai mendapatkan perundungan atau bulian. Yang pertama, buatlah anak yakin bahwa dia kuat. Jadi langkah yang harus dilakukan adalah meyakinkan si anak bahwa dia sebenarnya kuat dan tidak seperti apa yang dikatakan orang lain tentang buliannya atau perundungannya. Yakinkan bahwa si anak ini sebenarnya memiliki kelebihan yang jauh lebih banyak dan potensi yang belum tergali sepenuhnya. Itu bisa disampaikan ke anak. Yang kedua, ubahlah pola pikir si anak ini. Jadi banyak anak yang menjadi korban bullying ini terus memikirkan pengalaman buruk yang mereka alami, sehingga mereka pun terpuruk. Selain itu, banyak juga dari si anak ini yang menelan mentah-mentah mengenai cacian-cacian atau perundungan yang diterimanya dan menganggapnya itu merupakan sebuah kenyataan hidup yang dimiliki olehnya. Nah, sebagai orang tua nih, ayah bunda ini harus mengubah pola pikir tersebut, harus membuat anak ini mengubah pola pikir tersebut. Buatlah mereka berpikir bahwa hal yang paling penting adalah tujuan dan masa depan dari si anak ini. Langkah ini kadang memang sulit sih dilakukan oleh orang tua secara sendirian ya, sehingga anak juga dapat dibantu oleh konselor. Konsultan ini bisa mengubah pola pikir si anak ini dengan baik ya, psikolog lah ya. Oke, jadi usahakan agar hal-hal negatif yang dipikirkan oleh sang anak ini dan muncul akibat perisakan atau perundungan tersebut itu menjadi hilang dan diganti dengan tujuan dan cita-cita yang positif yang dimiliki oleh sang anak. Bantu untuk meyakinkan itu. Yang ketiga, bantulah anak ini agar mampu menguasai pikirannya sendiri. Jadi gini, perasaan tak berdaya dan lemah itu merupakan sebuah hal umum yang dialami oleh korban bullying. Bahayanya apa? Bahayanya pikiran ini bisa terbawa hingga dewasa kelak dan tentunya membuat si anak ini dihantui rasa-rasa tadi. Yakinkan bahwa si anak ini memiliki kemampuan untuk berpikir bahwa walaupun perilaku bullying itu dia terima tidak bisa dihindari juga, namun si anak ini bisa mengendalikan reaksi yang muncul. Jadi apa? Jadi ketika anak ini bisa memulai menguasai perasaannya, maka emosi dan pemikirannya itu bakal lebih baik dan positif. Nah, melakukan hal tersebut itu juga dapat membantu sang anak ini dalam jangka panjang, karena dia akan merasa bisa memegang kontrol sepenuhnya mengenai hidupnya sendiri, bukan dikontrol oleh orang lain. Cara yang keempat, bisa menerapkan fokus pada kelemahan anak. Jadi gini, kenali hal apa yang menjadi kelemahan anak dan bagian mana yang perlu dikembangkan darinya. Lihat dulu hal apa yang kurang. Misalnya pada percaya dirinya yang kurang, atau mungkin keberaniannya ya yang kurang, atau ayah bunda ini lalu bisa kemudian menumbuhkan hal-hal tersebut dengan cara mengetahui dan menyadari kelemahan yang dimiliki oleh sang anak tadi. Maka akan lebih mudah untuk menyingkirkan masalah yang akan dan telah muncul tadi, sehingga bisa membuat membantu si anak ini lebih yakin lagi. Yang berikutnya, bantu cara melupakan sepenuhnya. Tahap penyembuhan yang paling akhir yang bisa dibantu oleh orang tua dan membantu anaknya untuk melupakan trauma yang ada di dalamnya, itu adalah dengan cara membantu anak dengan dukungan penuh. Hal ini memang membutuhkan kesabaran dari orang tua ya, untuk membimbing sang anak ini secara perlahan-lahan dan kadang butuh upaya yang ekstra. Contohnya nih, pindah rumah misal, pindah sekolah, atau hal-hal yang lainnya yang bisa membuat anak ini lupa. Buat anak tidak terikat dengan kejadian buruk yang pernah dialami di masa lampaunya. Kejadian-kejadian bullying, kejadian perundungan, perisakan tadi harus benar-benar bisa dilupakan oleh sang anak. Dukungan orang tua merupakan dukungan yang paling dibutuhkan oleh sang anak yang menjadi korban bullying. Siapa lagi yang bisa menyembuhkan jika bukan orang tua? Nah, jika kalian memang memiliki anak yang menjadi korban bullying, langkah-langkah tersebut, informasi-informasi tersebut mungkin bisa dilakukan untuk membantu ayah dan bunda ini untuk membantu anaknya melupakan atau memperbaiki mental dari sang anak tersebut. Bagaimana? Nah, informasi-informasi penting ini akan lebih luar biasa lagi jika ayah dan bunda sahabat akses ini tidak lupa untuk
klik subscribe, like, dan share. Oke ya, jadi untuk kali ini di channel ini secara langsung saya menyampaikan ke sahabat Akses, jika ada pertanyaan ataupun mungkin bahasan atau hal-hal lain yang ingin diangkat, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai parenting, mengenai sekolah dan yang lain-lain, sistem pendidikan di Indonesia barangkali, bisa ditanyakan melalui komen di bawah ini. Nah, komen-komen yang terbaik, pertanyaan yang terbaik akan kita saring dan akan kita jawab di channel kita. So, sekali lagi saya ingatkan, agar tidak ketinggalan informasi penting ini, klik subscribe, like, dan share channel kami, agar ketika ayah bunda nanti, sahabat Akses ini sudah subscribe channel ini, akan diberikan pemberitahuan dari kami. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini. Dengan subscribe, insya Allah Anda akan mendapatkan materi edukasi dari kami setiap kami melakukan upload.